Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fatahu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah pada hari ini masih dalam bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun tidak berjabat tangan, tidak bertatap wajah, dan tidak saling berkunjung ke rumah. Semoga kebaikan demi kebaikan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor atau yang mewakili, yang saya hormati ayanda saya, ibunda saya. Jadi kalau saya hadir kemari, terbayang oleh saya ayah saya. Kalau seandainya ayah saya hidup, tentulah asa ayah saya seusia bapak dan ibu sekalian. Beliau pensiunan UNRI, kebetulan meninggal dunia lebih kurang sekitar 10 tahun yang lalu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Saprinaldi. Hari-hari saya bertugas sebagai salah seorang dosen dan staf pengajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Kalau ditanya umur saya sama dengan umur cucu bapak ibu sekalian. Bukan anak, cucu. Saya lahir tanggal 23 September tahun 1981. Umur saya baru 43 tahun. Kalau umur panjang, kami pensiun umur 65, berarti ada lebih masa 22 tahun lagi. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah pertemukan saya dengan ayanda ibu kita pada hari ini. Dulu saya kuliah S1, saya punya teman di sini, tapi tidak tahu teman saya ini masih hidup atau sudah meninggal dunia atau sudah pensiun. Saya dulu S1 di Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum. Yang pertama namanya Bu Asnibar. Yang mana orangnya? Masya Allah, beliau satu kelas dengan saya. Yang kedua Bu Nelin atau Elin, orang Kuansing, satu kelas dengan saya. Lupa bapak sama pak ya? Lupa bapak. Ambo yang ingat yang cewek-ceweknya. Oh, adik Bu Nelin, ya. Ada beberapa orang pertanahan. Saya kuliah S1 di Fakultas Hukum Lancang Kuning, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Riau, kemudian melanjutkan S2 di Komparasi Islamic Law, Hukum Islam di UIN Suska Riau. Kebetulan diangkat dari PNS tahun 2006 sampai sekarang sudah hampir 18 tahun. Kalau besok saya pensiun, berarti diperkirakan umur panjang masa kerja hampir 43 tahun. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormat saya buat ayanda ibunda saya. Mudah-mudahan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi waktu singkat undangan kepada saya masuk melalui kawan-kawan
itu 9 lewat 15, setengah 10 datang ke kantor. Sekarang sudah setengah 11. Saya hanya ada waktu 20 menit paling lama. Kenapa? Jam 11 saya sudah harus sampai di Al Khairat Al Munawwarah, karena pelepasan Jawalimatus Safar jamaah haji. Dari sana ke Darul Aman, dari sana nanti istirahat sebentar, langsung ke Simpang 3. Dari Simpang 3 nanti acara selanjutnya sampai Maghrib dan Isya. Jadi oleh karena itu waktu singkat, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda Allah mencintai satu orang hamba, maka hamba itu diberikan umur yang panjang. Jadi salah satu bentuk Allah mencintai satu orang hamba, Allah berikan hamba itu umur yang panjang. Ada dua berbagai macam pengertian di sini. Yang pertama, umur yang panjang ini bermaksud keberkahan Allah berikan kepadanya. Yang kedua, Allah memberikan peluang untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Bapak Ibu milih, apakah panjang umur ini kena keberkahan kebaikan, atau jangan-jangan banyak dosa selama umur. Maka diberikanlah panjang umur, diberikan keberkahan untuk memberikan peluang. Namun ketika kita memasuki masa tua, saya tidak berani mengatakan, karena suatu saat saya akan kembali dan akan mengalami masa yang sama seperti ayanda ibunda saya sekarang. Lantas bagaimana kita menghadapi masa tua? Masa-masa pensiun, saya pasti Ibu mohon maaf, perbedaan antara umur di bawah 40 tahun, di atas 40 tahun mudah. Kalau Ibu pergi ke kamarnya, kalau di kamarnya itu Baun Marina, Handbody, Shinzui, itu biasanya 40 tahun ke bawah. Tapi kalau lah model-model Iko, itu Baun minyak kapak, minyak kayu putih dia. Tidak akan ada lagi Baun harum-haruman, tidak ada. Itu tandanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya menghadapi hari tua, menghadapi masa, apalagi masa-masa purna pensiun. Yang pertama diminta oleh para ulama, kalau kita ingin menghadapi masa tua, masa pensiun itu, yang pertama yang diperbanyak itu sabar. Sabar dalam menghadapi kehidupan dunia, sabar dalam menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Dan kalau kita ingin sabar, maka sabar kita merujuk para nabi, para rasul, para nabi anbiya alaihi salam. Kita belajar dengan Nabi Ayub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub itu nabi yang sabar. Ibu bapak tahu, mohon maaf, Ayub itu nabi yang paling sabar. Saking sabarnya, dia punya anak namanya Zulkifli, anaknya juga sabar. Jadi bayangkan, kesabaran Nabi Ayub ini luar biasa. Allah memberikan kesabaran, kita ingin meniru spiritnya. Di masa tua ini kita mesti sabar. Ayub alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah. Ayub ini ayahnya Nabi Zulkifli alaihissalam. Nasabnya tersambung kepada Ibrahim, tersambung kepada Adam alaihissalam. Dari mana jalurnya? Kita lihat. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara salah satu 40 orang, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya keturunan Ra'u, dari Ra'u punya anak Sarud, dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini lahirlah anak bernama Azar, atau disebut dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri, salah satunya adalah Sarah. Dari Sarah punya anak Ishak, dari Ishak punya anak kembar, namanya salah satunya Yakub, diangkat jadi nabi. Saudara Yakub namanya Al-Ais, Al-Ais ini punya anak Arum, Arum punya anak Amus, Amus punya anak Tawab, Tawab punya anak Ayub alaihissalam.
Maka dikatakan Ayub bin Tawak bin Amus bin Arum bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Tidak usah dihafal ya bu. Ambo tahu di kepala bapak-bapak ibu-ibu tanah ke tanah je sih. Tidak usah lah. Dengarkan sajalah. Tidak masuknya kini menghafal tu dong. Nah, makanya Ayub ini nabi yang sabar. Apa kesabaran Nabi Ayub? Kita belajar. Masuk tu ini sabar paling pertama. Ayub itu nabi yang diberikan Allah kekayaan. Kalau ada yang mengatakan Nabi Ayub itu miskin, bohong, pendusta. Nabi Ayub itu nabi yang miskin, nabi yang kaya. Diceritakan dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nabi Ayub itu nabi yang kaya. Apa kekayaannya? Satu, diberikan ribuan hewan ternak. Dua, memiliki kebun kurma ribuan hektar. Coba bayangkan, saya pernah berangkat umroh tahun 2014, membawa salah satu orang paling kaya di Kabupaten Pelalawan. Di Pelalawan itu ada 9 orang kaya, salah satunya beliau. Apa kekayaannya? Punya sawit, ompek, ratui, kapling pribadi. Itu baru kaya. Awak 3 kapling lah, sok-sok kayo lah awak. 400 kapling dengan saya berangkat umrohnya. Makanya mohon maaf, Ayub itu diberikan hewan ternak yang sangat banyak, ribuan. Diberikan ribuan hektar kebun kurma. Memiliki istri cantik namanya Siti Rahmah. Punya anak tak tanggung-tanggung 12 orang. Anak Nabi Ayub alaihissalam. Punya istri cantik, anak 12, kebun kurma ribuan hektar, kambing ribuan hewan ternaknya. Diberikan Allah kekayaan. Berapa lama Allah berikan kekayaan kepada Nabi Ayub? Allah berikan kekayaan itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun itulah Nabi Ayub hidup dengan kekayaan harta yang berlimpah sambil beribadah kepada Allah. Maaf, setelah 20 tahun, 3 hari Allah datangkan ujian kepada Nabi Ayub. Apa ujiannya? Hari yang pertama Allah matikan semua hewan ternaknya. Hari yang kedua Allah bakar semua kebun kurmanya. Hari yang ketiga Allah berikan penyakit ke badan Nabi Ayub. Kata ulama, tidak ada penyakit yang kami berikan kepada kaum sebelum mereka, saking parahnya. Bapak tahu penyakit Nabi Ayub bermacam-macam, para ulama menyampaikan versinya. Tapi penyakit itu tidak pernah ditemukan kepada kaum sebelumnya. Apa penyakitnya? Dari atas kepala sampai kaki itu berlubang, berkudi bahasa awak, batukak bahasa Minangah. Dari kelupasan kulit itu keluar ulat sebesar telunjuk. Selama 20 tahun Allah berikan penyakit itu. Tak tanggung-tanggung. Hari pertama Allah matikan hewan ternaknya. Hari kedua Allah bakar kebun kurmanya. Hari yang ketiga Allah berikan penyakit kepada Nabi Ayub. Tak tanggung-tanggung. Hari yang ketiga itu 12 orang anak Nabi Ayub dimatikan serentak oleh Allah. Ada kita punya ujian seperti itu? Rumah tak panggang, bini corai, anak mati, oto belantak, onda ditarik delising. La ilaha illallah. Begitu ujian Nabi Ayub. Maka tinggallah Nabi Ayub bersama istrinya Siti Rahmah, hidup dalam kemiskinan. Tahun pertama istri Nabi Ayub sabar. Tahun kedua sabar. Tahun ketiga lah mulai menggeliak-geliak bini Nabi Ayub. Jadi bini Nabi Ayub kok sama je awaknya, Pak. Sama je bini-bini awak, sama. Ketika awak berpiti, bini sayang ke awak, tu wajar, Pak. Ambo pegawai negeri, punya sertifikasi, punya tukin, punya TPP, punya remun, punya uang makan dan sebagainya terkumpul sebulan berapa puluh juta. Yang pegawai provinsi, kota punya TPP semuanya tu wajar. Kalau awak sedang berpiti, tanah banyak, tuan tanah tu bini sayang ke awak tu biasa. Kalau ada awak berpiti, bini awak ndak sayang ke awak tu ndak bau tak bini awak, Pak. Tapi kata orang Minang, nak tentu kalian ameh tu, cuba ameh tu bapanggang dulu. Kalau dipanggang masih nampak warna kuning, tu tandanya ameh. Tapi kalau lah berubah warnanya, tu tandanya ameh tasi, ameh palsu namanya.
Jadi rupanya nak nengok bini awak sayang kau pak, tengok ketika bini awak, ketika awak ndak berpiti. Makanya mohon maaf pak, kalau ada ambo menghadiri acara pesta, ambo jarang menghadiri pesta. Tapi kalau sekali datang, ambo biasanya datang di pesta tu ompek jam. Bukan untuk makan, habis makan duduk menengok-nengok tamu nanti boh. Ambo paling suka, apalagi menengok orang tua-tua muda liko berjalan laki bini pergi ke pesta tu paling suka ambo. Jadi kalau ada orang tua-tua umur 50, 60 bergandengan tangan berdua pergi ke pesta, tu bisa dipastikan laki gajinya masih penuh di Bang Riau tu, Pak. Tapi kalau lah dulu lakinya di jalan, bininya di belakang, bisa dipastikan lah banyak kan dipotong di Bang Riau. Jadi rupanya sama. Tahun pertama istri Nabi Ayub sabar, tahun kedua sabar, tahun ketiga mulai. Apa kata istri Nabi Ayub? Bang, bukankah engkau ni Nabi? Ya. Bukankah engkau ni utusan Allah? Iya. Mintalah ke Allah bang, angkat tangan. Kalau Allah tidak mengembalikan hewan ternak kita, tidak apa-apa. Kalau Allah tidak mengembalikan kebun kurma kita, tidak ada masalah. Kalau Allah tidak menghidupkan anak kita yang 12 orang yang diwafatkan oleh Allah, tidak ada masalah. Tapi mintalah ke Allah bang, agar Allah sembuhkan penyakit di badan abang nih. Apa kata Ayub? Wahai istriku, saya sampaikan kepada istrinya, Ayub menyampaikan, wahai istriku, berapa lama Allah beri kita kekayaan? 20 tahun. Sudah berapa lama Allah berikan kita kemiskinan? Baru 3 tahun bang. Kata Nabi Ayub, wahai istriku, 20 tahun Allah berikan kita kekayaan, baru 3 tahun ini kita hidup miskin. Kata Ayub, aku malu mengangkat tangan kepada Allah, aku malu meminta kepada Allah. 20 tahun nikmat itu kita habiskan, baru 3 tahun ini kita hidup susah, aku malu mengangkat tangan kepada Allah. Maka dikatakan dalam sejarah, Nabi Ayub tidak mengangkat tangan kepada Allah di kala miskin. Berapa lama? Selama 20 tahun diseimbangkannya antara kaya dengan miskin. Setelah 20 tahun miskin, barulah Nabi Ayub mengangkat tangan kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Allah hadirkan kembali hewan ternaknya ribuan, Allah kembalikan ribuan hektar kebun kurmanya, Allah sembuhkan penyakit di Nabi Ayub. Yang lebih hebat lagi, anak Nabi Ayub yang 12 orang yang dimatikan oleh Allah, Allah lahirkan kembali dari rahim istrinya anak sebanyak 2 kali lipat, 20 ompek orang. Itu sabarnya Ayub. Tak sama je awak ada. Awak 58 tahun kerojo di pertanian, kau menjabat jabatan eselon 1, eselon 2, eselon 3, gaji, tunjangan, TPP banyak nerima. Baru setahun kau pensiun, baru sakit pinggang, lah mengeluh je ibu kau. Bongak awak. Ayub sabar menghadapi dunia ini, sabar Pak. Penyakit-penyakit pensiun mulai lah. Kadang ceramah masuk kiri keluar kanan, mulai kau. Saya ingin sampaikan sabar menghadapi kehidupan dunia. Kesabaran ini yang mau kita tiru. Maka yang pertama untuk yang orang tua saya, ayanda ibunda saya, belajar kita untuk sabar. Sabar menghadapi kehidupan rumah tangga. Sabar. Sabar menghadapi laki, sabar menghadapi bini, sabar. Karena tidak ada satupun kehidupan dunia ini yang sempurna. Kita belajar hari ini menjadikan kehidupan kita ini yang terbaik. 1, sabar. Yang kedua, kita belajar untuk ikhlas. Ikhlas menerima apapun yang terjadi. Ayahnya pegawai BPN, amaknya pegawai BPN, anaknya surang pun tak jadi pegawai. Ikhlas menerima keputusan Allah. Tak selamanya dah Pak. Ayah guru, omak guru, anak surang tak ada sarjana. Kita belajar ikhlas. Kena mohon maaf, kadang menerima keputusan Allah yang tak cocok dengan hati kita, itu sikap iman. Belajar, tidak selamanya Pak. Walaupun kebaikan-kebaikan itu Allah turunkan, kebaikan-kebaikan Allah turunkan, tapi tak selamanya menjadi barang contoh. Makanya mohon maaf, sabar. Kadang generasi kita ni Pak, tidak diturunkan oleh Allah kepada anak-anaknya. Ayahnya pegawai, omaknya pegawai, anaknya surang pun tidak ada mekik jadi pegawai. Begitulah Allah. Ikhlas. Kita menerima keputusan Allah. Mohon maaf, ikhlas tidak ada satupun hati kita berpaling kepada Allah. Kita terima apa yang diputuskan Allah. Apa yang diputuskan Allah ini terima. Apa yang ditentukan Allah ini terima. Belajar untuk menerima keputusan Allah. Jangan sempat berandai-andai. Seandainya itulah potang mama suruh kau masuk ke situ. Kau tidak ada berandai-andai lagi Pak. Kena habis. Ikhlas menerima apa yang diputuskan Allah. Karena kata Imam Al-Ghazali,
Salah satu ciri orang beriman itu adalah dia menerima keputusan Allah. Terima keputusan Allah. Wallahu alladzi khalaqa sab'a samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara, siang dan malam. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Dialah Allah. Belajar untuk menerima ikhlas. Karena mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dulu dunia ini tidak ada, bumi tidak ada, malaikat belum diciptakan, aras belum diciptakan, surga belum diciptakan, neraka belum diciptakan. Yang ada cuma Rabbul Izzati Azza Jalalah, zat Allah. Siapa makhluk yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta? Al-Qalam, pena. Untuk apa Allah menciptakan pena? Untuk menulis segala ketentuan kehidupan dunia ini. Ditulis di Allah. Tulisan itulah bernama ketetapan Allah. Pena yang digunakan Allah telah diangkat, tintanya pun telah kering. Ketentuan Allah akan berlaku sampai hari kiamat. Tulisan itu disimpan oleh Allah di tempat yang paling aman bernama Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang tahu ketentuan Allah kecuali Allah. Apa yang kita takutkan dunia ini, Pak? Itu Allah kalau ditentukan Allah. Adonan tidak punya anak, dia lagi kayo. Adonan banyak anak, tidak pernah kayo-kayo itu. Ada yang lama bekerja, jabatan tidak naik-naik. Ada yang jabatan cepat naik, besok pagi meninggal dunia. La ilaha illallah. Seperti itu hebat siklus Allah tu, Pak. Belajar menerima keputusan Allah. Ibu ada yang punya anak ompe, Pak Ustaz, anak kami 4 perempuan semuanya Ustaz. Kami pingin dapat anak laki-laki. Lahir yang kelima betino lo balik. Terima keputusan Allah. Apa yang diupek dunia tu, Pak? Lah buat tahun-tahun namun di BPN kok tidak pernah diangkat-angkat jadi eselon. Kawan baru pindah langsung diangkat eselon. Terima keputusan Allah. Jadi upek di dunia kau lepas. Ikhlas menerima apa yang diputuskan Allah. Bukankah dunia ini diatur oleh Allah? Bukankah dunia ini Allah yang mengaturnya? Jadi tidak ada lagi berandai-andai seandai-seandainya. Ikhlas menerima apa yang diputuskan Allah. Apa yang terjadi hari ini pasti yang terbaik menurut Allah. Ikhlas. Makanya Bapak Ibu kemari, ikhlaskan segalanya. Sabar dalam menghadapi dunia. Sama-sama tidak ada lagi yang patut dibanggakan. Maaf, Bu Aslibar ini mahasiswa paling pintar seangkatan saya. Ya. Seangkatan saya, dari perempuan, dari laki-laki ya Mbok. Dari perempuan beliau. Nah, seangkatan. Beliau tahu, dulu saya orangnya kerja saya demo. Saya sekjen SMPT, hobi ambo demo. Makanya ketika saya pakai jubah, pasti Bu Aslibar menengok, "Iko dari mana?" Kasaponya Ustaz. Tapi kita belajar untuk melakukan perubahan. Sedikit demi sedikit kita berubah untuk arah kebaikan. Demi Allah, kita tidak selamanya masuk ke lubang 2 kali, Pak. Makanya mohon maaf. Yang kedua, kita belajar ikhlas. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kembalikan amal-amal kita. Laksanakan amal-amal ibadah, terutama amalan-amalan ibadah fardu. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, yang selama kau kino asik mengurus tanah, sekarang urus musola tu. Nah, makanya ada teman saya mengatakan, "Pak Ustaz, ada 3 hal yang membuat orang bahagia." Ini nyeleneh katanya, saya tidak sepakat. Katanya pertama, Al-Quran, pegangan hidup. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, tanah. La ilaha illallah. Iku orang BPN kerayo kan? Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak pernah ke masjidlah. Yang sanggup berjalan berjamaah lah solat. Sudahlah Pak. Apa yang awak tunggu di rumah le Pak? Kalau ambo sembahyang di rumah itu masih mendingan Pak. Kenapa? Bini ambo masih ancak. Kulitnya masih putih. Bini apa? Lah tua, hitam, busuk. La ilaha illallah. Ke masjid lah lagi beribadah. Habiskan masa, ajak istri ke masjid. Makanya kembalikan kepada ibadah-ibadah fardu. Kerjakan amalan-amalan fardu. Yang selama bekerja tidak bisa umroh. Yang tidak bisa selama kerja tidak bisa haji. Yang selama bekerja tidak bisa ikut berkurban. Sekarang saatnya kerjakan. Yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah baca Quran, kerjakan. 4, yang terakhir, perbanyak menuntut ilmu. Hadiri kajian-kajian majelis ilmu. Di Pekanbaru ini ada 130 masjid kajian ilmu. Anytime, every time. Zuhur, subuh, maghrib, isya dan sebagainya. Hadiri sesuai kemampuan kita. Datangi majlis itu, duduk bersama mereka, dengarkan kajian-kajian itu. Mudah-mudahan kajian itu bisa melembutkan hati kita. Tidak ada masa lagi, Pak. Tidak ada masa.
Saya tidak sepakat. Sekarang ada majlis taklim lah tua-tua pensiun, wisata religi. Kemana? Ke Islamic Center Rohul, ke Sungai Gelombang, ke Pulau Cinta. La ilaha illallah. Di Tompek Jawi mandi, di situnya mandi. Sudahlah. Kalau ingin wisata religi, satu pensiunan BPN berangkat umroh, itu baru. Ikut ke Pulau Cinta, Sungai Gelombang, ke Palu Banda. La ilaha illallah. Sudahlah. Saya ingin sampaikan sudah, masa kita sudah habis. Dah, ada yang berencana kok. Dah, mohon maaf, satu jamaah pensiunan Purna Bakti BPN berangkat umroh, 10 orang, 20 orang, pembimbingnya Ustaz Saprinaldi. Itu baru. Dari mana pitinya Ustaz? Kan banyak tanah-tanah kalian kok. Makanya kita belajar, itu baru namanya wisata religi. Tidak ada lagi masa-masa. Maka saya minta buat kita bersama, kita belajar. Untuk apa? Menjadikan hidup kita ini terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Dulu kita orang kaya. Mungkin sekarang predikat kaya itu masih dinisbatkan kepada kita. Dulu orang pintar, tapi sekarang kita orang tidak lagi menganggap kita pintar. Dulu kita orang hebat dengan segala strategi dan skenario yang ada, otak yang cerdas. Tapi hari ini untuk mengingat 3 patah pun kita selalu terlupa. Dulu kita orang yang selalu siaga, hebat dalam segala suasana. Tapi hari ini kita tidak ada apa-apanya. Maka saya minta pada kita bersama, sebelum kita kembali kepada Allah, karena hidup ini seperti kelapa, tua muda bumbang pun pasti akan jatuh. Bukan hanya ibu, saya pun juga akan jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan masanya? Makanya kita ingin mati sebagai seorang syuhada, ingin mati sebagai seorang syuhada, ingin mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, ingin mati dalam keadaan Allah ridho dengan kehidupan kita. Tak ada masa, maka saya ingatkan kepada kita bersama, ayanda saya, ibunda saya, persiapkanlah. Apa kata Nabi? Apa musibah yang paling besar yang terjadi di muka bumi ini? Musibah yang paling besar itu bukanlah bencana, bukanlah gempa bumi, bukanlah naiknya air laut menjadi tsunami. Bencana yang paling besar di muka bumi ini, matinya hati seorang hamba, hilang gairah untuk taat kepada Allah. Hari ini gairah kita hilang untuk taat, hilang gairah untuk ke masjid, hilang gairah untuk qiyamul lail, hilang gairah untuk baca Quran, hilang gairah untuk tahajud, hilang gairah untuk duha, hilang gairah untuk duduk dalam kajian. Hati-hati. Musibah ini telah datang kepada kita setiap hari, tapi kita tak merasa musibah ini datang kepada kita. Makanya oleh karena itu saya ingin sampaikan buat kita bersama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci surga itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mati di akhir hayatnya, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya masuk surga. Ini teori, tapi nanti prakteknya kita akan mengalami. Mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, ada cerita dagelan, cerita usil-usilan. Teman saya bercerita, katanya di satu daerah ada ayahnya orang kaya, lah pensiun, saketek le umurnya 70 tahun. Kalau bahasa awak lah ongo-ongoan. Saketek le mati, sekarat. Maka dipanggilnya anak 7 orang. Bunda, panggilkan anak kita 7 orang. Iwan mano, Yuni mano, Anto mano, Rudi mano. Dipanggil lah. Dikira anaknya bagi harta warisan. Apa kata ayahnya? Iwan mana? Saya Pak. Yuni mana? Saya Pak. Anto mana? Saya Pak. Rudi mana? Saya Pak. Semua berkumpul. Apa kata ayahnya? Manga kalian disiko sia menjago kadai. La ilaha. La nak mati kodeyo inge. Saya ingin sampaikan, saya tidak ingin terjadi seperti ini. Sudah, kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak, istri, suami kita pasti akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan, Pak. Kita tidak lama menikah dengan suami kita. Suatu saat kematian atau perceraiannya akan memisahkannya. Tapi kita bertemu dengan Allah, urusannya nafsi-nafsi. Maka minta kepada Allah. Terakhir saya ingatkan, nasihati anak-anak kita agar senantiasa beribadah kepada Allah. Kita kena butuh tabungan mereka, doa-doa mereka, sampaikan kepada mereka, minta ampun kepada Allah. Bapak ibu yang sudah tua ini, setiap saat mintalah ampunan, istighfar pada Allah. Mungkin selama bekerja banyak barang haram yang kita masukkan ke mulut anak kita. Mungkin selama bekerja banyak SPPD pikir yang kita berikan kepada anak-anak kita. Terkadang kita masukkan ke mulut istri yang tak berdosa, kita makankan ke mulut anak kita yang tak tahu apa-apa. Kemudian malam hari kita berdoa, ya Allah, jadikan anak kami
kami hafiz dan hafizah, summa na'udzubillah falam yughfarlahu, kalian takkan diampuni Allah. Minta ampun pada Allah. Banyak barang haram yang kita masukkan tanpa sedikit pun perasaan kita berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu mohon ampun. Selama ini tak sempat kita mendidik istri kita, tak sempat kita melayani suami kita karena sibuk dengan urusan kantor, tak sempat memurajaah bacaan hafalan anak-anak kita. Maka mintalah ampun kepada Allah agar kita menjadi suami yang terbaik dan istri yang terbaik di kehidupan dunia dan nantinya dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, hari lah jam 10 lewat. Ini ceramah panjang atau pendek, honornya sama aja. Aku lah pensiun. Berapa pun lah pensiun. Tak pun dia honor, tak ada masalah. Ambo pegawai pak. Gaji ambo tukin ambo sertifikasi remun cukui. Magi makan 20 orang anak. Tidak ada masalah. Maka saya katakan kita belajar untuk menerima apa yang diputuskan Allah. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Jangankan di depan pimpinan, di depan gubernur, depan wali kota saya sampaikan, kita tidak lama pak. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bapak kepala kantor hari ini banyak tamu, wajar karena ini kepala kantor. Tapi nak tengok tamu asli, tengok beko ketika pensiun. Jangankan ke rumah, menyapu juga tak pernah orang kenyol itu. Stres, stroke, pecah pembuluh darah. Nah, saya sampaikan buat kita bersama, setiap orang ada masanya. Setiap masa pasti ada orangnya. Kalau tidak kita kembalikan kepada agama, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terakhir, saya ingin sampaikan, saya mohon izin kepada kita bersama, saya tidak bisa bersama-sama menikmati ada acara makan belum? Kalau memang ada zoki ambo copek kini bungkuyan. Ambo tidak akan makan di situ. Nah, kalau memang ada, kalau tidak ada masalah. Saya belajar ikhlas menerima keputusan Allah. Apalah makanan orang tua-tua punya. Baik, terakhir saya ingin infokan kepada kita bersama Bapak Ibu, ini mohon maaf, saya tinggal di desa Taraibangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Jalan Sukakarya, masuk lurus dalam.